Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan pengharapanku teguh, lewati badai hidup bersamamu. Tangan kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Iman dan pengharapanku teguh, lewati badai hidup bersamamu. Tangan kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, janjimu selamanya.
tak pernah gagal. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami rindu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini. Masih melanjutkan kisah tentang Raja Yosafat. 2 Tawarikh pasal 19 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita." Juga di Yerusalem Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam dan dari antara para kepala puak Israel, untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, "Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia, dan dengan tulus hati. Demikian dalam tiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah." Dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Sebaja bin Ismail pemuka kaum Yehuda dalam segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Amin. Bapak Ibu, perikop ini dibuka dengan Yosafat pulang dengan selamat setelah bersekutu dengan Ahab memerangi kerajaan Aram, hendak merebut En-Gedor. Kepulangan Yosafat di Yerusalem disambut oleh Nabi Yehu bin Hanani dengan teguran bahwa perjanjiannya dengan Ahab dipandang sebagai perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Yosafat dengan kerendahan hati bertobat, dan pertobatannya itu dinyatakan dengan menegakkan hukum bagi dirinya dan juga bagi rakyatnya, kerajaan Yehuda. Kepergian raja untuk berperang menyebabkan banyak urusan sehari-hari dari rakyat kurang terurus. Oleh sebab itu, Yosafat turun ke daerah-daerah
dan menyerukan agar rakyat berbalik kepada Tuhan dan melakukan hukum Taurat dan hidup dalam takut akan Tuhan. Untuk hal itu, ia mengangkat para hakim di antara para pejabat dan juga orang Lewi dan kepala puak. Bapak Ibu, dari kisah ini kita mengambil beberapa hal. Yang pertama, Tuhan tidak suka umatnya atau orang pilihannya, khususnya pemimpin yang diangkat oleh Tuhan dan diurapi, bersekutu dengan orang yang salah, yang disebut sebagai orang fasik, orang jahat di mata Tuhan. Memang kita tidak dilarang untuk bergaul dengan semua orang, tetapi untuk bersahabat, bersekutu, kita mesti pilih orang yang membangun kita dan saling membangun di dalam iman percaya kepada Tuhan. Persahabatan Yosafat dengan Ahab dipandang bersalah di mata Tuhan. Apalagi kalau kita melihat mereka, karena persahabatan yang salah akan menyeret kita kepada urusan-urusan yang tidak penting bagi kita dan salah di pemandangan mata Tuhan. Yang kedua, perikop ini berbicara tentang Tuhan menghargai pertobatan. Pertobatan yang tulus, tentunya seperti Yosafat. Dan pertobatan yang tulus dinampakkan melalui pembaharuan, baik diri maupun orang-orang yang kita pimpin. Setiap pembaharuan dimulai dari diri sendiri yang kemudian berdampak kepada kehidupan bersama. Pembaharuan yang dimulai Yosafat dari dirinya, dari pertobatannya, membawa dampak kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya. Yosafat menjadi teladan karena bersedia menerima teguran Yehu bin Hanani. Hal ini menjadi modal besar baginya untuk melanjutkan pembaharuan dalam kehidupan bangsanya. Yosafat benar-benar menginginkan pembaharuan atas dirinya terlebih atas bangsanya. Maka ia turun ke daerah-daerah untuk menunjukkan kesungguhan hatinya agar rakyatnya disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Hal ketiga yang terakhir dari perikop ini kita bisa ambil bahwa untuk pembaharuan sebuah bangsa tidak mungkin hanya dilakukan seorang diri. Maka langkah-langkah yang Yosafat ambil adalah dia kumpulkan para pemimpin, dia mengangkat para hakim sebagai pemimpin umat untuk mengatur dan menggalakkan pembaharuan supaya dapat menghakimi umat dengan benar sesuai hukum, mengajar ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum, juga orang-orang Lewi yang diangkat sebagai imam-imam yang mengurusi masalah ibadah dan keagamaan. Disinilah kunci juga keberhasilan pembaharuan dari Yosafat. Inilah berita firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi, Tuhan tidak ingin kita salah dalam bergaul. Yang kedua, pertobatan selalu dihargai oleh Tuhan, seberapapun besar dosa dan salah kita. Bila mau bertobat dengan sungguh-sungguh, tangan Tuhan selalu terbuka untuk merengkuh kita kembali. Dan pembaharuan terjadi diawali dari pertobatan seorang pemimpin yang menunjukkan kesungguhannya, turun ke daerah-daerah, merangkul pemimpin-pemimpin yang lain untuk pembaharuan bangsa. Biarlah kebenaran firman hari ini mendorong kita juga berdoa bagi bangsa kita Indonesia yang sedang ada dalam rancangan pemilihan umum para pemimpin bangsa. Kita berdoa supaya para pemimpin bangsa adalah orang-orang yang seperti Yosafat, rendah hati dan berjiwa besar, mau ditegur dan diarahkan Tuhan, yang membawa pembaharuan
bagi bangsanya yang mau turun ke daerah-daerah dapat bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin yang lain dan pembaharuan terjadi secara nasional. Kita berdoa memberkati bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu. Demikian hari ini, firman-Mu meneguhkan kami. Walaupun Yosafat bersalah di pemandangan mata Tuhan karena bersekutu dengan Raja Ahab yang fasik di hadapan-Mu, tetapi dia merendahkan diri, menghargai teguran dari hamba Tuhan, Nabi Yehu bin Hanani, dan berbalik dari jalannya yang salah, bahkan membawa rakyatnya untuk hidup bagi Tuhan saja dan menegakkan hukum-hukum Tuhan. Maka Tuhan melawat Yehuda dan menolong Yehuda mengalami pembaharuan rohani dan juga pembaharuan bangsanya. Di bawah pemerintahan Yosafat, Yehuda mencapai kemajuannya yang luar biasa karena Tuhan menyertai. Untuk calon-calon pemimpin yang akan dipilih dalam pemilihan umum 2024 tanggal 14 Februari nanti, baik presiden, wakil presiden, juga anggota DPR, DPRD, kami berdoa supaya Tuhan memilih orang yang tepat melalui pemilihan umum ini. Dan kami berdoa supaya yang terpilih adalah pribadi-pribadi yang seperti Yosafat, yang rendah hati, mau bertobat bila ditegur, dan dapat bekerja sama dengan pemimpin yang lain, membawa perubahan pembaharuan atas Indonesia, sehingga meneruskan kepemimpinan yang lama Presiden Jokowi dengan baik, bahkan lebih memajukannya. Kami berdoa untuk para pemimpin yang akan dipilih ini, supaya pemimpin-pemimpin yang tepat, yang berhati hamba, bermental prajurit, dan dapat bekerja sama. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa secara khusus untuk hari ini, menyertai perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Tetap semangat. Shalom.